Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara, selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Dan terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan pada kesempatan ini teman-teman, satu kabar terbaru perlu teman-teman ketahui para peserta seleksi P3K. Berikut informasinya. Nah, teman-teman, disampaikan melalui informasi ini data resmi terkait optimalisasi P3K 2024 honorer non-database PKN. Jangan kaget ya. Nah, tentu hal ini perlu teman-teman ketahui mengenai data optimalisasi P3K 2024. Nantinya melalui informasi ini teman-teman ketahui seberapa besar peluang untuk teman-teman melalui kebijakan optimalisasi yang akan diterapkan. Berikut untuk selengkapnya mengenai informasi ini teman-teman dimuat salah satu media nasional yaitu jpnn.com, dan teman-teman mari kita ikutin bersama. jpnn.com Jakarta. Berikut ini data mengenai jumlah honorer yang berpeluang terakomodasi dalam kebijakan optimalisasi formasi P3K 2024. Angka-angka di bawah ini ada kaitannya dengan kebijakan optimalisasi yang harus diketahui seluruh honorer peserta seleksi P3K tahap 1 dan 2. Nah, teman-teman, melalui informasi ini akan disampaikan informasi mengenai data-data para honorer yang memungkinkan bisa masuk dalam kebijakan optimalisasi. Pasalnya, kebijakan optimalisasi P3K 2024 ini tidak hanya diberlakukan bagi honorer database BKN, namun bagi seluruh honorer yang ikut seleksi P3K 2024, baik tahap 1 dan tahap 2. Jadi untuk lebih jelasnya teman-teman, bahwa kebijakan optimalisasi ini juga berlaku bagi rekan-rekan honorer yang belum masuk database BKN, namun telah mengikuti seleksi P3K baik itu tahap 1 maupun tahap 2, dan kemudian tidak lolos, lalu kemudian akan masuk dalam kebijakan optimalisasi. Nah, seberapa besar peluang bagi tenaga honorer yang kemudian telah terdata di database BKN? Karena itu teman-teman ikutin terus informasi ini. Penerapan kebijakan optimalisasi keterisian formasi tersebut dilakukan setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Nah, ini sudah pernah kami sampaikan melalui video-video kami sebelumnya, bahwasannya penerapan kebijakan optimalisasi formasi P3K ini dilakukan nantinya setelah ada pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Jadi artinya teman-teman mesti menunggu ya. Dengan kebijakan optimalisasi ini, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN, Suharmen, mengatakan seluruh honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024 tahap 1 dan tahap 2 tetapi tidak lulus masih punya kesempatan kedua. Jadi hal ini disampaikan dari BKN teman-teman. Bagi yang nantinya dinyatakan tidak lolos pada seleksi tahap kedua, demikian juga status yang tidak lolos pada seleksi tahap pertama, masih ada kesempatan untuk teman-teman sekalian melalui kebijakan baru ini, yaitu kebijakan optimalisasi. Lalu teman-teman, seberapa besar peluang kebijakan ini? Kesempatan kedua berpeluang didapatkan peserta yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi melalui mekanisme optimalisasi formasi P3K 2024. Kebijakan optimalisasi diberlakukan setelah pengumuman kelulusan P3K 2024 tahap 2. Suharmen, BKN, menjelaskan bahwa kebijakan optimalisasi memberikan kesempatan kepada semua honorer yang sudah mengikuti seleksi P3K 2024. Ini merupakan kesempatan terakhir teman-teman untuk menjadi P3K paruh waktu. Semoga saja melalui kebijakan yang akan dijalankan ini nantinya, para rekan-rekan yang memiliki nilai yang baik, bagus, tinggi akan masuk dalam kebijakan ini dan menjadi P3K penuh waktu. Jadi, optimalisasi bukan hanya untuk honorer database BKN. Tidak ada batasan hanya untuk honorer database. Walaupun masuk database BKN, tetapi bila tidak ikut seleksi P3K 2024, tidak bisa masuk optimalisasi, tegas Suharmen kepada jpnn.com beberapa hari yang lalu. Jadi begitu disampaikan dari BKN teman-teman. Kalaupun teman-teman sudah masuk database BKN namun belum mengikuti seleksi P3K, maka teman-teman tidak dapat masuk dalam kebijakan ini.
Sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 347 tahun 2024, kemudian nomor 348 tahun 2024 dan keputusan Penerbe nomor 349 tahun 2024, optimalisasi dilakukan bagi seluruh peserta seleksi P3K 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2 yang belum mendapatkan formasi P3K penuh waktu. Penentuan kelulusannya dengan perankingan sesuai urutan status prioritas dari masing-masing peserta yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang dioptimalisasi. Jadi teman-teman disampaikan sekali lagi bahwa ini hanya bagi yang memiliki jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dengan formasi yang akan diisi. Misalnya teman-teman melamar lalu kemudian tidak lolos dan ada peluang ada formasi yang kosong, nah itulah kemudian nantinya teman-teman dialihkan di instansi tersebut untuk menjadi P3K penuh waktu. Skala prioritas tetap diberlakukan saat penentuan kelulusan jalur optimalisasi ya. Jadi honorer yang masuk skala prioritas jangan khawatir tersingkir ucapnya. Hal senada disampaikan Kepala BKN Prof. Sudan Arif. Jadi optimalisasi itu diberlakukan setelah P3K tahap kedua. Sisa formasinya diisi dengan skema optimalisasi berdasarkan ranking terbaik dan pelamar prioritas. Jadi jelas teman-teman bahwa optimalisasi ini didasarkan penentuan kelulusannya adalah berdasarkan ranking terbaik dan masuk sebagai pelamar prioritas. Bagi yang tidak mendapatkan formasi di tahap optimalisasi, dialihkan ke P3K paruh waktu yang proses pengusulannya tahun ini juga. Oleh karena itu, Pemda dilarang keras memberhentikan honorer. Nah, hal ini teman-teman disampaikan dari BKN oleh Kepala BKN bahwa nantinya teman-teman yang kemudian tidak masuk dalam kebijakan optimalisasi setelah dinyatakan tidak lulus, teman-teman akan dialihkan menjadi P3K paruh waktu sehingga hal ini akan berproses dan proses ini tetap diselesaikan pada tahun ini juga. Sehingga BKN mengharapkan agar instansi masing-masing ya, pusat maupun daerah tentunya tidak melakukan pemberhentian bagi rekan-rekan honorer. Mengukur peluang masuk optimalisasi P3K 2024. Nah, tentu ini sesuatu hal yang perlu teman-teman ketahui seberapa besar peluang optimalisasi ini yang sehingga kemudian teman-teman nantinya bisa masuk. Diketahui, optimalisasi diterapkan untuk mengisi formasi yang kosong setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Nah, kira-kira berapa formasi yang kosong setelah pengumuman kelulusan P3K tahap 2? Mari kita runut datanya sejak seleksi P3K 2024 tahap pertama. Data resmi BKN menyebutkan jumlah pelamar P3K tahap 1 yang dinyatakan memenuhi syarat mencapai 1.357.205 orang. Adapun total jumlah formasi P3K 2024 total secara nasional sebanyak 1.006.153 kursi. Setelah selesai seleksi, sebanyak 676.482 honorer dinyatakan lulus P3K 2024 tahap pertama. Sebanyak 680.723 honorer tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi P3K tahap 1. Angka ini data resmi dari BKN. Ada sisa formasi sebanyak 329.671 yang diperebutkan peserta seleksi P3K tahap kedua. Peserta seleksi P3K tahap kedua sebanyak 863.993, kata Kepala BKN Prof. Sudan pada 21 April 2025. Dengan kata lain, 863.993 orang memperebut 329.671 formasi P3K tahap 2. Selisih antara jumlah pelamar dan formasi mencapai 534.322 orang. Angka ini memberikan gambaran secara umum bahwa persaingan seleksi P3K tahap 2 cukup ketat. Perlu diketahui, semula pemerintah memutuskan sebanyak 680.723 honorer yang tidak lulus atau tidak mendapatkan formasi P3K tahap pertama akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Belakangan, honorer pelamar prioritas yang gagal pada seleksi tahap pertama
masih punya peluang diangkat menjadi P3K penuh waktu lewat kebijakan optimalisasi. Untuk diketahui, mekanisme penentuan kelulusan P3K tahap 2 menggunakan sistem perankingan dan pelamar prioritas. Nah, pelamar prioritas kategori honorer database BKN yang ikut mendapat seleksi P3K tahap 2 lumayan banyak. Jumlah honorer database BKN yang mendaftar seleksi P3K tahap 2 sebanyak 116.498, kata Kepala BKN Zuldan Arif Fakrullah di Jakarta pada Kamis 23 Januari yang lalu. Dengan demikian, para honorer database BKN sebanyak itu yang mendapatkan prioritas saat penentuan kelulusan P3K tahap 2. Yang perlu dicatat, meski secara nasional selisih jumlah pelamar dan formasi P3K tahap 2 mencapai 534.322 orang, bukan berarti sebanyak itu peserta yang akan gagal seleksi P3K tahap 2. Mari kita bandingkan dengan data seleksi P3K tahap 2, di mana jumlah peserta seleksi 1.357.205 orang, jumlah formasi 1.006.153 kursi, dan yang lulus hanya 676.482 honorer. Hal itu karena persaingan terjadi di masing-masing lowongan formasi, di masing-masing instansi. Jadi tetap ada peluang formasi tidak terisi pasca pengumuman kelulusan P3K tahap 2. Begitu ada sisa formasi, maka yang mendapatkan prioritas untuk diakomodasi pada kebijakan optimalisasi ialah honorer pelamar prioritas yang tidak mendapatkan formasi P3K tahap pertama. Sebagai gambaran makro secara nasional, jumlah honorer database BKN yang mendaftar seleksi tahap pertama sebanyak 1.568.614, ditambah yang mendaftar tahap 2 sebanyak 116.498. Dengan demikian, total honorer database BKN yang mendaftar P3K tahap 1 dan tahap 2 mencapai 1.789.051 orang. Adapun total jumlah formasi P3K 2024 total secara nasional sebanyak 1.006.153 kursi. Artinya, lebih banyak jumlah honorer database BKN yang mendaftar P3K 2024 dibanding formasi yang tersedia. Apa maknanya dalam konteks optimalisasi formasi P3K 2024? Silakan honorer non-database BKN menyiapkan diri secara mental. Nah, teman-teman, demikian saja informasi mengenai pelaksanaan kebijakan optimalisasi yang nantinya setelah adanya pengumuman kelulusan P3K tahap kedua. Dan sampai ketemu kembali. Salam.